Hello everyone, welcome to Joy Online Service. Ayo kita sama-sama yel-yel dulu ya. Come on. Yeay. Semuanya sudah siap? Oke. Joy. Yes. I'm awesome. Joy. Yes. I'm awesome. Jadi adik-adik, sekarang kita mau main satu games dulu ya. Games kita adalah adu panco. Silakan masuk. Di sini ada adik-adik. Di sini mewakili sebagai manusia. Dan di sini ada Sky sebagai dosa. Siap-siap semua? Siap? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kalah nih. Berikutnya. Langsung. Siapa lagi yang berani menantang dosa? Oke, 1, 2, 3. Mudah sekali dikalahkan. Ayo, Mei. 1, 2, 3. Wih, easy banget ternyata. Hai, Jet. Silakan. Ayo, Mei. Siapa tahu si yang kecil satu ini bisa menang. Siap, 1, 2, 3. Kalah juga. Yang berikutnya, terakhir. Kita lihat 1, 2, 3. Sayang sekali. Gimana? Ternyata semua manusianya tidak ada yang mampu mengalahkan dosa. Gimana kalau semuanya bersatu jadi satu? Kita coba mengalahkan dosa. Yeay! Oke? Sayang sekali, Bung. Manusia tetap tidak mampu mengalahkan dosa. Walaupun sudah berusaha keras. Ya, itu dia. Jadi, sekian banyak manusia sudah mencoba untuk melawan dosa, namun kita tetap tidak mampu untuk mengalahkan dosa. Namun hanya ada satu yang mampu mengalahkan dosa, yaitu Tuhan Yesus kita. 1, 2, 3. Kita dapat saksikan, dosa pun mampu kita Yeay! Dosa berhasil dikalahkan oleh Tuhan Yesus secara mudahnya. Karena kenapa? Kita manusia hidup di dunia, kita selalu luput dengan dosa. Namun, kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang memiliki dunia ini, dan Tuhan Yesus juga memiliki kita sebagai manusia, Dia turun ke bumi untuk menebus dan mengalahkan dosa. Halo semuanya, Happy Sunday! Yeay, mari sama-sama kita bernyanyi buat Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Yeay! Kau selalu perhatikan
kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di sini melawat kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama kita angkat suara, kita menyembah Tuhan, bersyukur, berterima kasih karena Tuhan hadir di sini. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman, mari sama-sama katakan amin. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, sebentar kita mau dengerin firman Tuhan sama-sama ya. Nah, seperti di bulan-bulan kemarin, kita tetap pembahasan dalam tema animal. Di bulan ini kita membahas jungle atau binatang hutan. Nah, kalau adik-adik ini yang pernah diajak sama mami daddy, sama grandma grandpa, mungkin ke kebun binatang, ke zoo, pasti pernah lihat banyak macam-macam binatang-binatang yang ada di sana. Di minggu yang pertama, kita membahas binatang yang namanya zebra atau zebra. Nah, di sana kita diingetin untuk jadi anak-anak yang nggak memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri. So, don't be tricky. Yang kedua, minggu yang kedua kita membahas sebuah hewan yang suaranya tuh kalau dia keluarin suara tuh ya menggelegar banget. Wam, dan itu pasti semua pada takut, semua pada lari. Mungkin kalau ada di sana juga pasti lari pasti ya. Namanya adalah singa atau lion. Nah, di minggu yang kedua kita juga diingatkan karena Tuhan itu bisa senantiasa menjaga hidup kita. Tuhan itu melindungi kehidupan kita dimanapun kita berada. So, kita harus tetap ingat, God will protect you and me. God will protect us. Nah, di minggu yang ketiga, minggu ini kita membahas sebuah hewan yang unik. Kenapa kok bisa unik? Karena dia punya keunikan suatu hal yang nggak dipunyai oleh hewan-hewan yang lainnya pada umumnya. Nah, mungkin kalau misalnya dibilangin nih,
namanya apa, pasti adik-adik yang di rumah ada beberapa yang udah tahu. Mungkin bisa bayangin bentuknya, mungkin bisa tahu gambarnya, dan juga bisa bayangin gitu ya. Namanya adalah rhinoceros atau badak. Nah, pasti sekarang udah pada bayangin kan badak itu seperti apa, terus gambarnya kayak apa, bentuknya kayak gimana. Nah, bagi yang belum pernah lihat nih gambarnya, nah Miss kasih tunjuk, ini dia gambarnya rhinoceros atau badak. Nah, keunikannya apa ya? Bisa lihat nggak di gambar ini? Ini dia punya keunikan, punya cula yang kuat banget di hidungnya itu. Nah, culanya fungsinya apa sih? Dia berfungsi untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi kalau misalnya ada yang jahat sama dia, ada yang mungkin ganggu dia, dia akan menghajar musuh-musuhnya dengan culanya. Nah, kalau dia sudah bisa menghajar musuh-musuhnya, dia keluar jadi pemenang. Jadi ilustrasi ini juga menggambarkan kita minggu ini belajar apa? Tuhan itu bisa membawa kita, Tuhan bisa menolong kita untuk bisa menjadi pemenang. So kita mau ucapin sama-sama ya, we are the victorious. Nah, kalau jadi pemenang kita harus ucapin dengan excited, lebih semangat lagi ya, dan tangannya harus kayak gini nih ya. 1, 2, 3, we are the victorious. Nah, adik-adik semua, seperti di beberapa minggu yang lalu, kita ini udah membahas sebuah tokoh yang ada di Alkitab, namanya Yakub. Nah ya Yakub ini dia lari dari keluarganya, dia takut sama kakaknya, dia lari dari tanah Kanaan, lari ke sebuah negara yang jauh dari Kanaan, yaitu negara Haran. Nah, di sana dia itu bertujuan untuk ketemu dengan saudaranya, mamanya, saudara maminya, ibunya. Nah, ketika dia sampai di sana, apa yang terjadi? Mari kita simak sama-sama. Nah, jadi waktu dia sampai di sebuah tempat, di sana itu ada sumur yang besar. Nah, ketika ada sumur, dia melihat ada beberapa kawanan kambing dan domba di sana. Nah, ketika dia melihat ada kambing dan domba, kalau misalnya ada kambing dan domba, pasti ada gembalanya, ya kan? Jadi dia melihat, oh ada gembalanya di sana. Dan dia menuju ke para gembala itu, bapak-bapak gembala. Dia bertanya sesuatu kepada bapak-bapak gembala di sana. Pak Gembala, bapak ini dari mana asalnya? Jadi Yakub bertanya kepada bapak gembala. Dan bapak gembala menjawab, kita berasal dari Haran. Nah, ketika ada dengar jawaban itu, ditanya lagi lah bapak gembala itu oleh Yakub. Yakub bertanya kepada bapak dengan pertanyaan lagi, kenalkah bapak dengan orang yang bernama Laban, anak dari Nahor? Nah, jawaban para gembala itu dia menjawab, ya, kita kenal dengan orang tersebut. Nah, lanjut lagi, Yakub bertanya lagi kepada bapak-bapak gembala itu. Nah, gimana keadaan orang tersebut? Apa dia baik-baik aja? Apa dia sehat-sehat aja? Dan jawaban bapak gembala itu, ya, dia sehat-sehat aja. Ketika itu ada seseorang perempuan yang berjalan menuju ke arah sumur itu. Nah, para gembala itu menunjuk, itulah perempuan yang membawa kawanan kambing dan domba itu, itulah anak dari Laban. Nah, ketika selesai berbicara dengan para gembala, Yakub melihat perempuan itu, yaitu Rahel. Dia langsung lari mengejar Rahel dan merangkul Rahel dan mencium Rahel dan nangis di sana. Kenapa? Karena dia selama ini menjadi pelarian, dia mungkin nggak tahu, nggak kenal siapa-siapa, dan akhirnya dia menemukan sanak saudaranya. Akhirnya dia nangis dan menjerit. Dan waktu itu akhirnya dia bilang kepada Rahel, aku ini adalah Yakub, anak dari Ribka, saudara ayah kamu, saudara bapak kamu. Dan setelah itu Rahel langsung menuju ke papanya, dia berlari dan dia menceritakan apa yang sudah dia lihat. Dia bertemu dengan Yakub, yaitu anak dari Ribka, saudara dari bapaknya. Nah, seketika juga Laban langsung berlari menuju ke Yakub. Dan di sana dia langsung mengejar Yakub dan dia merangkul dan mencium Yakub. Dan ketika itu juga Yakub dibawa masuk ke dalam rumahnya. Nah, Yakub mungkin bercerita kepada Laban
tentang mungkin tentang keluarganya, tentang siapa bapaknya, tentang siapa ibunya, tentang negerinya, dan bagaimana dia juga lari dari negeri Kanaan. Dan setelah itu juga akhirnya Laban bilang kepada Yakub, ya, kamu adalah sanak saudaraku, kamu adalah keponakanku, dan aku adalah paman kamu. Dan setelah itu Yakub tinggal di sana selama beberapa waktu. Dan suatu hari Laban berkata kepada Yakub, Yakub, selama ini kamu sudah bekerja begitu keras, meskipun aku ini adalah sanak saudara kamu ingin upah seberapa? Kamu kepingin upah apa untuk menggantikan usaha kamu? Nah, upah itu apa sih? Upah itu ketika kalau misalnya kita bekerja melakukan sesuatu, itu adalah yang akan kita terima, itu adalah upah. Jadi ketika Yakub ditanya seperti itu, dia berpikir dan dia menjawab seperti ini. Yakub itu suka dengan salah satu anak dari Laban, yaitu Rahel. Jadi bapak Laban itu punya 2 orang anak. Anak yang pertama adalah Lea, anak yang kedua adalah Rahel. Nah, Yakub tuh suka dengan Rahel. Sehingga jawabannya Yakub adalah, Paman, saya bersedia bekerja kepada paman 7 tahun lamanya, asal saya boleh menikah dengan Rahel. Seketika itu juga pamannya itu langsung menyetujui atas permintaan yang diucapkan oleh Yakub, dan terjadilah pada suatu hari, akhirnya waktu 7 tahun itu terasa cepat banget buat Yakub karena dia cinta sama Rahel, dan akhirnya tiba waktunya Yakub bisa menikah dengan Rahel. Nah, Laban membuat acara pernikahan yang cukup besar dengan mengundang semua penduduk yang ada di kota itu untuk datang ke acara tersebut. Nah, apa yang dilakuin Laban? Ketika dia memberikan anaknya, ternyata yang diberikan bukan Rahel, tapi Lea. Nah, ternyata Yakub itu nggak mengerti, dia nggak paham. Sampai besok harinya dia kaget dong, loh ternyata bukan Rahel, tapi Lea yang ada di sana. Dia marah dong, dan dia mendatangi pamannya. Dia berkata kepada pamannya, Paman, kenapa kamu ngelakuin ini terhadap aku? Aku sudah bekerja begitu keras kepada kamu 7 tahun lamanya sesuai perjanjian kita, dan kamu menyetujui untuk aku bisa menikah dengan Rahel. Apa kata pamannya? Pamannya berkata, Yakub, di sini kita nggak membolehkan adiknya menikah terlebih dahulu, harus menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu. Oleh karena itu, kamu terima saja pernikahan ini selama 7 hari. Dan setelah 7 hari, aku akan memberikan Rahel buat kamu, tapi dengan syarat kamu harus bekerja kepada aku 7 tahun lagi lamanya. Jadi 7 tahun ditambah 7 tahun lagi. Nah, karena Yakub itu sangat cinta sama Rahel, dia nggak mempedulikan itu. Akhirnya dia langsung saja menyetujui itu, dan dia terus mau bekerja kepada pamannya, yaitu Laban, selama 7 tahun berikutnya. Oke, singkat cerita, ketika Yakub sudah menikah dengan Rahel dan akhirnya dia mempunyai anak yang bernama Yusuf, dan saat itu juga mereka ingin kembali ke negerinya, tanah Kanaan. Dan Yakub meminta izin kepada pamannya, yaitu Laban, izinkan aku untuk bisa pulang ke negeriku. Tapi Laban berkata, aku menyadari banget kalau misalnya aku di sini diberkati karena kamu. Oleh karena itu, Pak Laban itu masih kepingin supaya Yakub ini tinggal bersama dengan dia. Tapi Yakub berkata, selama ini saya sudah bersusah-susah payah untuk bekerja buat kamu, dan sekarang saatnya aku bisa bekerja buat keluargaku sendiri. Nah, setelah itu yang terjadi apa? Akhirnya pamannya bilang nih kepada Yakub, oke, kalau begitu kira-kira apa yang ingin bisa aku berikan kepada kamu? Nah, kita simak ya sama-sama jawaban apa dari Yakub. Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang.
segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik itulah upaku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upaku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Nah, jadi Yakub itu mengatakan kepada pamannya, dia berharap seluruh kambing domba yang berloreng-loreng, yang ada berbintik-bintik dan hitam itu menjadi upahnya Yakub. Dan apa yang dikatakan oleh pamannya, dia menyetujuinya. Dia menyetujui apa yang diucapkan oleh Yakub. Tapi ternyata yang dilakukan oleh Laban, dia memisahkan kambing-kambing jantan dan kambing-kambing betina yang berloreng-loreng, yang berbintik-bintik dan juga domba hitam dipisahkan dan dibawa jauh untuk menjauhi tempat yang ada di sana dan dikembalikan oleh anak-anaknya Pak Laban. Sedangkan setelah 3 hari jaraknya, lewat 3 hari baru Yakub ini diperbolehkan untuk menjaga kambing dan domba milik Pak Laban. Nah, itu yang dilakukan oleh pamannya Laban. Nah, setelah itu Yakub tidak kehabisan akal. Dia mengambil dahan-dahan, ranting-ranting dari beberapa pohon, baik itu pohon bawar, berangan, dan lain sebagainya, dan dia mulai mengelupasi, menguliti beberapa bagian dahan-dahan itu. Jadi ada bagian yang dibiarkan, ada bagian yang juga dikelupas sehingga berbelang-belang. Nah, setelah itu ranting-ranting itu ditaruh kepada sebuah tempat di mana tempat kambing dan domba itu minum di sana, berkerumun di sana. Tapi sebelumnya dia sudah memisahkan bagian domba-domba dan kambing-kambing yang kuat-kuat, yang sehat-sehat, dia taruh di sebuah tempat, dan di tempat itulah yang ditaruhnya dahan-dahan yang berloreng-loreng, yang berbelang-belang itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika mereka minum di situ dan mereka kumpul di sana, sampai pada akhirnya kambing dan domba, keluarlah kambing domba yang berbintik-bintik, berloreng-loreng, yang hitam. Dan itulah yang terjadi. Lalu setelah itu, setelah semuanya selesai, Tuhan berkata dan berpesan kepada Yakub, Yakub, kembalilah ke negerimu, aku menyertai kamu. Dan seketika itu juga dia memanggil istrinya dan di padang, dan dia memberitakan kepada istrinya bahwa kita akan segera pulang. Dan kita mau simak sama-sama pesan kepada istrinya. Lalu kata Yakub kepada istrinya, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Setelah pesan yang disampaikan oleh malaikat itu, akhirnya Yakub berkemas-kemas, bergesa-gesa untuk bisa pulang ke negerinya bersama dengan istrinya, bersama dengan anaknya, dan seluruh yang dia punyai. Dan waktu itu Pak Laban atau pamannya itu sedang berada di padang menggunting bulu dombanya, dan dia dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa dia akan pulang. Nah, waktu menjelang 3 hari kemudian, barulah Pak Laban ini mengerti, tahu bahwa Yakub ini dan keluarganya sudah pulang kembali ke negeri Kanaan. Dan seketika itu juga Pak Laban ini mengumpulkan orang-orangnya dan langsung menyusul, mengejar Yakub di sana. Dan sampai berapa hari, lewat 7 hari, dia mau menyusul pada pegunungan Gilead. Malam sebelumnya, Tuhan mendatangi Laban dan dia berkata kepada Laban, Laban, jangan sekali-kali kamu mengancam Yakub karena aku menyertai dia. Sehingga pada waktu Laban bertemu dengan Yakub, dia nggak berani lagi untuk mengancam Yakub. Tapi dia berkata kepada Yakub, Yakub, kenapa kamu pergi langsung meninggalkan kita semua di sini, ya kan? Sehingga aku nggak bisa mengucapkan selamat perpisahan kepada anak-anakku, kepada cucu-cucuku. Kenapa kamu berbuat seperti itu?
Laban bilang seperti itu. Dan Laban bilang juga kepada Yakub, sebenarnya aku ini bisa berbuat jahat kepada kamu, tapi karena Allahmu menyertai kamu, aku sudah dipesankan bahwa aku tidak boleh mengancam kamu. Nah, dari seluruh cerita ini, hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu bisa membawa atau menolong kita mengalami kemenangan meskipun ada orang-orang yang mungkin berlaku nggak baik kepada kita, mungkin mau menipu kita. Oleh karena itu kita mau kembali lagi bilang sama-sama bahwa we are the victorious. Nah, kalian sudah dengar ceritanya kan tadi kan, bagaimana Laban pamannya dia menipu Yakub. Bahkan tadi dikatakan kalau Yakub sudah ditipu oleh Laban sebanyak 10 kali. Nah, sebenarnya kalau kita pikirin ya, kalau kalian masih ingat cerita di minggu pertama bulan Mei, yaitu ketika Yakub menipu ayahnya, sebetulnya Yakub itu istilahnya kita bilang layak ya, sepantasnya dia ditipu ya, istilahnya sebagai balasan. Tetapi itulah hebatnya Tuhan kita ya. Tuhan kita punya yang namanya anugerah ya, buat kita semua. Istilahnya kita yang nggak layak mendapatkan hadiah, tapi kita diberikan hadiah oleh Tuhan. Begitu juga dengan Yakub ya, dia mendapatkan hadiah kemenangan dari melawan pamannya, walaupun dia sebenarnya nggak bertarung atau fight secara benar-benar ya, seperti tadi kalau kita lihat di games awal ya, adu panco di mana si dosa ya, dia melawan manusia dan tentunya manusia itu kalah ya. Kalau tadi digambarkan si dosa itu adalah anak yang lebih besar dan manusia itu kalah. Tapi ketika manusia itu digantikan oleh Tuhan, ya digantikan oleh Tuhan Yesus, maka manusia itu dia mengalami kemenangan. Walaupun kita sebagai manusia, kita tidak berjuang atau berperang sendiri. Nah, jadi kita kembali ke pembahasan kita, yaitu kita kembali ke super kebenaran kita hari ini. Kita mau ngomong bareng-bareng ya. Kalau dari awal udah disebutin terus beberapa kali, yaitu we are the victorious. Oke, kita ulangi lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. We are the victorious. Oke, nah kita akan baca ayat hafalan kita hari ini ya. Sebelumnya Bible story atau cerita Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 29 ayat 1 sampai yang ke-28 dan Kejadian 30 ayat 25 sampai 43 dan juga Kejadian 31. Jadi kalian bisa baca, mungkin selama seminggu kalian bisa baca-baca ceritanya cukup panjang. Dan ayat hafalan minggu ini adalah di Roma 8 ayat yang ke-37. Tidak, malah di dalam semuanya itu kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Nah, oke, selesai sampai di situ ya. See you next week. Today's Bible story is from Genesis 29 verse 1 until 28, 30 verse 25 until 43, and 31. Today's memory verse is Romans 8 verse 37. No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us.